Rata-rata, Anda menghasilkan lebih dari 2 kg sampah setiap hari. Jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, namun kalikan dengan setiap orang di bumi, dan tiba-tiba Anda akan mendapatkan 14,8 miliar kilogram sampah yang dihasilkan setiap 24 jam. Namun apa jadinya jika kita tiba-tiba berhenti mendaur ulang? Apakah dunia akan segera dibanjiri sampah? Apakah kita akan membuangnya keluar angkasa? Inilah yang akan terjadi jika semua orang berhenti mendaur ulang. Hampir semua barang yang kita beli memiliki komponen yang dapat didaur ulang. Kaca, kertas, plastik, logam dan bahan lainnya. Amerika Serikat mendaur ulang sekitar 65 juta ton sampah setiap tahunnya, atau hanya sekitar 30% dari 200 juta ton sampah tahunannya. Di seluruh dunia, daur ulang adalah industri yang sangat besar. Negara-negara di Eropa seperti Austria dan Jerman mendaur ulang lebih dari 50% sampahnya setiap tahun. Sekarang, apa yang akan terjadi jika semua orang di planet ini memutuskan untuk berhenti? Jika dunia berhenti mendaur ulang, setiap sisa sampah akan berakhir di tempat pembuangan sampah. Ya, sebagian besar. Dengan jumlah sampah yang lebih banyak, tidak dapat dihindari bahwa kita akan mendapatkan lebih banyak sampah di tempat yang tidak seharusnya. Pada awalnya, Anda mungkin tidak akan memperhatikan apapun. Dalam skenario terbaik, sebagian besar tempat pembuangan sampah di seluruh dunia diperkirakan akan bertahan selama 30 hingga 50 tahun. Salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di Amerika mulai menerima sampah pada tahun 1957 dan akhirnya berhenti pada tahun 2013. Itu berarti 56 tahun sampah. Mungkin diperlukan waktu beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, sebelum sampah mulai menumpuk di mana-mana. Lalu apa yang terjadi jika tempat pembuangan sampah tersebut akhirnya terisi? Ketika tempat pembuangan sampah menjadi terlalu penuh untuk menampung lebih banyak sampah, tempat pembuangan sampah tersebut akan ditutupi dengan tanah liat dan tanah sehingga membentuk bukit-bukit besar. Anda mungkin mengira pekerjaan sudah selesai pada saat itu, sehingga Anda tidak perlu lagi memikirkan sampah bau itu. Namun sayangnya, tidak demikian. Meskipun sampah-sampah tersebut tertimbun rapat di bawah tanah, sampah-sampah tersebut tetap berada dalam lingkungan tanpa oksigen. Di sana dihasilkan gas metana, yang merupakan penyumbang besar pemanasan global. Tempat pembuangan sampah merupakan penghasil gas metana terbesar ketiga di dunia. Ketika tempat pembuangan sampah di bumi terus terisi, mereka berpotensi melampaui produksi pertanian dan bahan bakar fosil serta menjadi produsen tertinggi. Ketika tempat pembuangan sampah kita penuh, kemana sisa sampah kita akan dibuang? Ya, kami tidak akan meledakannya keluar angkasa, itu terlalu mahal. Sebaliknya, kemungkinan besar kita akan membakarnya, sebuah praktik yang saat ini dilakukan oleh beberapa negara Eropa. Namun, jika setiap tempat pembuangan sampah melakukan hal ini maka hal ini akan menciptakan polusi yang lebih mematikan, sehingga membuat udara yang kita hirup menjadi beracun. Daur ulang mencegah hampir 200 juta metrik ton gas rumah kaca mencemari lingkungan kita setiap tahunnya. Jumlah tersebut setara dengan asap yang dihasilkan oleh lebih dari 39 juta mobil di jalan raya. Sampah kita juga akan berakhir di lebih banyak tempat yang tidak seharusnya dibuang seperti laut. Saat ini, lautan di dunia adalah rumah bagi jutaan potongan plastik yang mengapung. Jika tidak ada yang mendaur ulang, semakin banyak sampah yang akan berakhir di air, membunuh jutaan ikan dan membuat air tidak bisa direnangi. Tapi ini mungkin bukan kekhawatiran kita, setidaknya dalam jangka pendek. Apa yang akan segera kita sadari adalah kehancuran sumber daya alam kita. Soalnya, daur ulang bukan hanya tentang membuang sampah ke tempat pembuangan sampah. Hal ini juga membantu kita melestarikan sumber daya alam, seperti kayu. Diperkirakan hampir 7 miliar pohon ditebang secara global setiap tahunnya. Pada tahun 2017, Amerika Serikat mendaur ulang lebih dari 68 juta ton kertas. Tanpa hal ini, akan lebih banyak pohon yang ditebang untuk mempertahankan pasokan kertas, sehingga menyebabkan tingkat deforestasi yang lebih tinggi dibandingkan yang kita alami saat ini. Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada bahan bakar fosil. Selain membuat mobil kita melaju, mereka juga merupakan sumber dari semua produk plastik kita. Bahan bakar fosil saat ini diperkirakan akan habis pada tahun 2050, namun tanpa daur ulang,
konsumsi bahan bakar fosil akan lebih tinggi dari sebelumnya sehingga menyebabkan sumber daya berharga tersebut habis lebih cepat. Jadi, jika tidak ada yang mendaur ulang, dunia tidak punya pilihan selain berubah. Botol air baru yang diteliti saat ini terbuat dari biopolimer, bahan yang terdiri dari bakteri. Botol-botol ini dirancang terurai hanya dalam 18 bulan. Hal ini akan sangat membantu, karena dunia saat ini menggunakan lebih dari 1 juta botol air plastik per menit. Bahan dan produk lain pada akhirnya harus mengikuti jejaknya. Mungkin suatu hari nanti kita akan hidup di dunia di mana segala sesuatu dapat terurai secara hayati, termasuk barang elektronik.